Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Abisyah Tarigan. Saya dari kelas 12 IPS 3 Man 2 Langkat. Disclaimer, video ini bertujuan untuk tugas semester fikih saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang ijtihad. Apa itu ijtihad? Jadi pertama akan kita bahas dari pengertian ijtihad. Ijtihad adalah pengetahuan seluruh kemampuan untuk mengambil kesimpulan hukum syara dari dalil-dalil syara. Contoh ijtihad kita ambil mudahnya yaitu penentuan status hukum akad nikah menggunakan aplikasi meeting online seperti Zoom Meet, Google Meet, dan lain-lain. Contoh lainnya seperti penentuan status hukum batalnya wudhu dengan sebab menyentuh lawan jenis. Contoh lainnya lagi seperti batas aurat perempuan dalam berhijab. Apakah wajah termasuk bagian yang wajib ditutup jilbab atau tidak? Humor. Objek ijtihad, ayat atau hadis yang joni, yaitu yang tunjukkannya terhadap hukum belum pasti atau memiliki pengertian lebih dari satu. Fungsi ijtihad. Ijtihad diperlukan untuk menetapkan suatu hukum terhadap hal-hal yang belum jelas atau belum ada hukumnya. Dijelaskan secara rinci baik dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam adanya ijtihad, maka bisa ditentukan status hukumnya. Hukum ijtihad wajib ain atau fardu ain bagi orang yang menghadapi masalah hukum dalam keadaan hanya dirinya yang mampu berijtihad atau tidak ada orang lain yang bisa dijadikan sebagai tempat bertanya, sedangkan situasinya mendesak atau darurat. Contoh ijtihad, orang yang mau sholat dan tidak tahu arah kiblat dan tidak ada alat bantu atau orang tempat bertanyanya. Dan yang kedua itu wajib kifayah, fardu kifayah atau fardu kifayah bagi orang yang selain dirinya masih ada orang lain yang sanggup berijtihad atau situasinya belum mendesak atau darurat. Jika sudah ada yang berijtihad, maka kaum muslimin telah terlepas dari dosa. Syarat-syarat ijtihad. Syarat umum: muslim, balik, berakal sehat, dan memahami masalah. Adapun syarat khusus, yang pertama, mengetahui ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah yang dianalisis. Yang kedua, mengetahui sunnah Nabi yang berkaitan, sunnah Nabi sini yang kami maksud, yang berkaitan dengan masalah yang dianalisis dengan menggunakan sumber-sumbernya. Yang ketiga, mengetahui tujuan syariah. Yang keempat, mengetahui kaidah-kaidah kuliah atau kaidah-kaidah umum fikih. Yang kelima, mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang keenam, mengetahui ilmu usul fikih. Yang ketujuh, mengetahui ilmu mantik atau logika dalam berpikir. Yang kedelapan, mengetahui ijma' ulama. Adapun syarat pelengkapnya, mengetahui tidak ada dalil qati atau hukum pasti mengenai masalah yang dibahas. Yang kedua, mengetahui perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan hukum. Yang ketiga, mengetahui bahwa hasil ijtihad tidak bersifat mutlak. Sekian materi ijtihad dari saya. Walaupun singkat dan mungkin tidak lengkap, teman-teman sekalian bisa menambahkan di kolom komentar tentang ijtihad. Saya tidak sempurna dan saya hanyalah hamba Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.